Gak cuma terus sini. Nah, di video ini kita akan bahas urutan pedang terbaik di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Pedang adalah salah satu alat yang paling populer di dunia One Piece ini selain buah iblis yang digunakan untuk bertarung di lautan maha dahsyat dari Grand Line. Karena hampir 80% user dari One Piece ini menggunakan pedang dengan berbagai bentuk dalam pertarungan mereka. Bahkan mereka-mereka yang menggunakan buah iblis pun masih juga menggunakan pedangnya untuk dipadukan dengan kemampuan buah iblis tersebut. Dan di sini kita akan mengurutkan pedang terbaik yang ada di serial One Piece. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung bantu channel Devilomi ke 200.000 subscriber dengan klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, nyalakan yang besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, sebelum dimulai, kita akan disclaimer dikit ya. Di video ini, kita tidak akan mengurutkan murni dari urutan pedang Meito terkuat saja, atau 12 pedang terbaik pasti akan menjadi urutan 1 dan 2-nya. Lalu juga terkait pedang-pedang lain yang tidak masuk ke golongan Meito pun akan kita masukkan di list ini lebih ke arah kemampuan pedangnya yang sudah pernah kita lihat 1000 chapter lebih dari serial One Piece ini ya. Dan seperti yang tadi kita bahas, memang banyak pengguna buah iblis yang tetap masih menggunakan pedangnya. Seperti yang paling jelas pedang kematian yang dimiliki oleh Trafalgar Law yang bernama Kikoku. Yang mungkin tidak kalian harapkan, pedang ini memiliki tingkat penghancur yang sangat-sangat tinggi sekali setelah dipadukan dengan buah iblis dari OP-OP tersebut. Di mana serangan terkuatnya di mode awakening tersebut dengan serangan yang bernama Puncture While, menurut saya itu adalah salah satu serangan dengan dampak yang paling besar di serial One Piece ini. Tentu saja hal ini tidak akan bisa dilakukan tanpa kontrol yang baik dari pedang tersebut. Dan buat yang belum tahu juga, pedang dari Law ini disebut juga sebagai pedang terkutuk. Nah, lanjut, peringkat selanjutnya adalah pedang yang dimiliki oleh seseorang yang telah mati. Tentu saja dia adalah musisi kita alias Brook dengan pedangnya yang bernama Soul Solid. Mungkin pedang ini tidak termasuk ke golongan pedang terkenal atau apapun itu, tapi saudara atau tidak, ini adalah salah satu pedang yang berhasil beradu dengan seorang Yonko, yaitu Big Mom di Whole Cake Island. Pedang ini pula punya sifatnya sendiri, yaitu dapat menjadi medium dari kemampuan alam baka Brook atau jiwanya yang telah mati, dan membuat hawa dingin yang akhirnya diberikan nama Soul Solid, yang bahkan efeknya dapat memberikan semacam kemampuan es yang luar biasa. Yang bahkan lebih menarik lagi, dia dapat menciptakan es balok loh, bukan cuma hawa dingin saja. Ya, walau sayang sekali kita belum lihat lagi kemampuan luar biasa Brook setelah dia sebelumnya menjadi MVP di Whole Cake Island. Lanjut, peringkat ke-11 adalah salah satu pedang yang terbilang sejujurnya ini sangat aneh sih, karena pedang ini memakan buah iblis. Dia adalah Fang Friend, sebuah pedang yang dapat bertransformasi dengan tentu saja kekuatan buah iblis gajah. Yang sayang sekali yang menggunakannya hanya manusia lemah seperti Spandam dengan Doriki 9. Kebayang gak tuh kalau yang makanya user haki yang sangat advance, di mana pedangnya bisa punya instingnya sendiri dan ada kekuatannya sendiri dari gajahnya yang wah bakal OP banget. Dimana sebenarnya Oda pun pernah berkata buah iblis lain yang cocok untuk Kurutopi Jerami dan dikatakan buat Zoro adalah buah iblis yang dimakan oleh Kaido, yang berarti pedang Zoro menjadi naga yang wah itu sangat mantap. Lanjut, peringkat 10 adalah salah satu pedang yang sudah sangat lama sekali ada di serial ini, yaitu Sandai Kitetsu dari Babang Zoro. Dimana pedang ini awal diperkenalkan di chapter 97 dari sang penjual pedang mantap yang bernama Ippon Matsu. Dia tadinya enggan menjual pedang ini karena termasuk ke pedang terkutuk dan karena Sandai juga, jadi ini adalah generasi ketiga dari semua pedang Kitetsu. Pedang luar biasa yang Zoro menyebutnya sebagai anak nakal, dan sebutan terkait pedang terkutuk pun sudah diklarifikasi oleh Shimosuke Kozaburo jika sebutan-sebutan itu hanya bagi mereka yang tidak ditakdirkan memegang pedang yang hebat. Yang bahkan untuk Zoro sendiri bisa dibilang semua petualangannya di Grand Line menggunakan pedang ini, mulai dari melawan musuh-musuh kuat seperti Ryuma yang bahkan sampai dilatih oleh Mihawk, dan sekarang melawan King yang luar biasanya. Jadi kebayangkan sekuat apa setidaknya tekad dari satu Sandai Kitetsu ini. Ya, walau dari sisi Meito-nya dia hanya masuk ke Ryowa
Wazamono atau 50 pedang terbaik, tetapi menurut saya urutan itu akan berbeda jika digunakan oleh orang yang luar biasa seperti Babang Zoro. Ya makanya walau hanya 50 pedang terbaik, tetapi saya simpan di posisi ke-10. Mungkin yang masih menjadi sedikit penasaran juga ya, kenapa Zoro tidak mengganti Sandai Kitetsu dengan Ide Kitetsu yang dia temui di Wano Kuni. Lanjut, pedang luar biasa lain yang sudah memiliki banyak sekali feat dalam penggunaannya selama berdekade-dekade, pedang yang digunakan oleh Big Mom, yaitu Napoleon yang bernama Koknak. Walau dia tidak termasuk ke golongan Meito, tetapi pedang ini sendiri bahkan diberi nyawa oleh Big Mom secara langsung yang menjadi super homisnya. Dan dari ukurannya jelaslah ini bukan pedang biasa, tetapi pedang ras Elbaf dengan ukuran yang sangat besar. Untuk pengalamannya, jangan ditanya lah ya, beradu dengan Kaido, dan itu saja kekuasaannya selama lebih dari beberapa dekade telah memberinya banyak sekali pengalaman. Karena salah satu serangan simpelnya saja yaitu Ikoku sudah menjadi salah satu serangan terbaik di serial One Piece. Nah, peringkat selanjutnya saya simpan adalah pedang terlama yang dikenalkan kepada kita, yaitu Wado Ichimonji, pedang pusaka dari keluarga Shimotsuki Koshiro yang akhirnya diwariskan ke anaknya Kuina, dan sekarang Zoro lah yang memegang pedang tersebut. Pedang ini termasuk ke golongan Owazamono atau 21 pedang terbaik, pedang yang bisa dibilang sudah menjadi garis hidup dari Zoro lah sejak kecil sampai hari ini. Ini juga bahkan menjadi satu-satunya pedang yang selamat saat beradu dengan Yorumi Hawk, dan sadar atau tidak, pedang ini yang selalu Zoro simpan di giginya dan pedang yang dia gunakan ketika di mode Itoryu. Nah, karena background yang luar biasa penting, tentu saja kita semua yakin jika pedang ini akan menjadi pedang utama Zoro dalam perjalanannya menuju pendekar terhebat di dunia, yang pedangnya akan terus semakin kuat. Dan apakah nanti dia akan menjadi Kokuto juga? Walau cukup aneh ya jika Wado Ichimonji disebut pedang putih akhirnya menjadi pedang hitam. Nah, lanjut, pedang peringkat selanjutnya adalah pedang luar biasa yang bahkan setelah berabad-abad masih menjadi pedang dengan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja dia adalah pedang Susui milik sang dewa pedang, yaitu Ryuma. Pedang ini menjadi saksi bisu dari kehidupan Ryuma, sang dewa pedang, yang dikatakan juga bahkan dapat memotong kepala naga di masa lalu dan menjaga Wano Kuni dari kekuatan tempur besar dan banyak sekali legenda lainnya. Zoro sendiri berkata jika pedang ini adalah pedang yang berat dan bahkan dapat menyatukan kemampuan dari pedang-pedang lainnya. Di dunia One Piece, Susui adalah satu dari 2 pedang yang terkonfirmasi menjadi hitam, dan sebagai info tambahan, Susui termasuk ke 21 pedang terbaik di dunia. Dan tepat sebelum masuk ke top 5, di peringkat ke-6 ini akan saya simpan adalah Sodai Kitetsu. Ya, walau belum pernah terkonfirmasi secara pasti siapakah pemiliknya, tetapi dikatakan pedang ini memiliki gagang dan bentukan lainnya yang sama persis dengan Kitetsu yang ada. Dan karena ini Sodai alias generasi pertama, maka dia pun berada di 12 pedang terbaik di dunia, aka Saijou Owazamono. Di mana teori populer memang pemegangnya adalah Gorosei Gandhi atau Venus Euro. Ya, bukankah ini adalah hal yang perlu kita tunggu-tunggu, karena penyebutan Sodai sudah sejak chapter 97, kita masih belum terlihat siapa yang menggunakannya. Lanjut, kita masuk ke top 5, dan di sini akan langsung saya simpan adalah S. Ya, benar, bukan S donat ya, tapi ini lebih ke nama asli. Kenapa Roger menginginkan anaknya bernama S? Karena pedangnya pula bernama S, yang bahkan dikatakan termasuk ke 12 pedang terbaik di dunia. Ya, memang teori sejak lama dikatakan jika pedang Roger diberikan kepada Shanks, tetapi akhirnya Oda menggagalkan teori itu karena ternyata pedang Roger sendiri bernama S dan Shanks itu berbeda yang bernama Griffon. Ya, lagi-lagi itu adalah saksi hidup dari Roger, di mana pedang ini membuatnya mengarungi Grand Line hingga menjadikannya seorang raja bajak laut. Walau kita masih belum tahu di mana pedang itu sekarang, tetapi setidaknya kita pernah melihat bagaimana pedang ini beradu dengan peringkat keempat di list kita sekarang, yang tentu saja dia adalah pedang milik rivalnya alias Shirohige atau Muro Kamugiri. Ya benar, walau Shirohige diketahui sebagai pemakan buah iblis paramecia yang luar biasa, Gura-Gura Nomi, tetapi ternyata dia pula menggunakan pedang yang masuk ke golongan 12 pedang terbaik di dunia. Ya, walau tidak banyak hal yang kita lihat dari penggunaan pedangnya, tetapi kita bisa lihat bahkan pedangnya bisa menahan magma panas dari Akainu dengan sangat mudah.
Ya memang untuk kedua pedang ini bersama es bisa menjadi yang terkuat sih, tetapi apakah karena pedang ini sudah tidak aktif dan hanya diberitahu sedikit, jadi tidak akan kita simpan di urutan pertama? Namun untuk Murokamogiri kita semua tahu jika pedang itu ada di makam Shirohige, yang apakah we feel anak dalam tanda kutipnya lah yang sekarang menggunakan senjata tersebut. Coba tuliskan pendapat kalian ya. Nah kita langsung masuk ke top 3 dari urutan kali ini, yang ini sih sangat bingung ya, masukin urutan kedua dan ketiga kira-kira apa saja. Oke, mungkin untuk ketiga adalah Griffon milik Jackie. Ya mungkin banyak yang, Shanks kan pendekar terkuat bang, kok peringkat ketiga? Gimana sejujurnya sampai sekarang masih banyak sekali misteri terkait pedang Shanks ini. Dan dari informasi terbaru, Shanks dikatakan bisa melapisi pedangnya dengan aura khusus yang entah nih apakah yang dimaksud adalah haki biasa atau mungkin hal-hal semacam elemental atau api yang kita masih dari movie Red sebelumnya saja. Menurut Goro Taniguchi alias sutradaranya sendiri, itu masih sangat jauh sekali dari kemampuan Shanks aslinya yang dia buat di movie Red tersebut. Yang serta sadar atau tidak, pedang yang Shanks pakai di chapter 1 pun sangat berbeda dengan Griffon sekarang yang pertama kali kita lihat di chapter 234. Ya entah mungkin apakah itu hanyalah alibi dari Oda saja terkait konsepnya yang belum matang di chapter 1, atau memang dia baru menemukan pedang tersebut dalam masa time skip yang ada. Yang bahkan untuk Meito-nya pun kita masih belum tahu apakah Griffon ini termasuk atau tidak, tapi nggak aneh sih kalau ternyata dia masuk ke 12 pedang terbaik. Dan untuk peringkat kedua sudah pasti bisa kalian tebak dia adalah pedang Enma ya, tentu saja dengan pasangannya yaitu Ame no Habakiri. Kedua pedang yang digunakan oleh Oden dan termasuk ke 21 pedang terbaik, dimana alasan kenapa saya tempatkan dia di posisi kedua di atas banyak sekali 12 pedang terbaik. Pertama, pedang ini sudah memunculkan hawa yang luar biasa. Dia menghisap habis hakinya sampai tangan Zoro mengecil begitu, yang bahkan proses pemotongan pohon pun simpel saja sih, malah membuatnya memotong seluruh tebing yang bukankah sangat luar biasa. Kemampuan tidak terkontrol inilah yang akhirnya membangkitkan haus Soku haki tingkat lanjut dari Babang Zoro agar dapat mensupres hawa luar biasa yang dimiliki oleh Enma. Wajar kenapa Kozaburo menamainya Enma sebagai Raja Neraka, karena hawa dingin dan mematikan. Hal ini pun terbukti dari bagaimana Kaido merasakan ada yang aneh dari ini, dan dia bisa mengetahui jika itu adalah pedang Oden yang luar biasanya lagi. Ternyata tidak hanya Kaido, tetapi Big Mom juga merasakan hal yang sama. Jadi sangat masuk akal kan kenapa Enma berada di posisi kedua. Yang mungkin banyak dari kalian mention juga alasan Zoro bisa melukai Kaido di perutnya walau dengan asuranya yang ada 9 pedang, tetapi hanya terlihat satu sabatan saja, dan langsung banyak yang berasumsi jika itu karena pedang Enma-nya kan. Yang lagi-lagi kita memang masih belum tahu pasti terkait hal itu, dan kita langsung masuk ya ke peringkat pertama. Ya untuk hal ini nggak perlu banyak speak lagi lah ya, tentu saja dia adalah Hyoru yang dari narasinya saja sudah sangat jelas jika itu pedang terkuat di dunia. Yang sangat masuk akal, selain dia masuk ke 12 pedang terbaik, dia juga adalah satu dari kedua pedang yang terkonfirmasi menjadi hitam atau Kokuto selain Susui tadi. Dia pula dapat memotong es raksasa yang bahkan meriam saja tidak mempan dengan sangat-sangat instan sekali, dan masih banyak sekali fit-fit yang masih disembunyikan oleh Oda terkait pedang ini, dan tentu saja penggunanya alias Dracula Mihawk. Tapi tunggu, adakah yang sadar ada yang unik dari pembentukan pedang Hyoru ini? Bukankah itu sangat mirip sekali dengan Empty Throne dari Mary Joyce yang pastinya semua hal tentang ini mulai terungkap, dan Mihawk juga memang masih belum terungkap sepenuhnya. Yang pastinya kita akan mengetahui lebih banyak terkait hal itu di chapter ke depannya, dimana sebenarnya masih ada banyak sekali pedang di luar sana yang cukup terkenal yang tidak kita masukkan ke list ini. Jadi mungkin akan saya singkat ya di honorable mention ini saja. Kita mulai dari pedang yang digunakan oleh Shiryu yang bernama Ryu, yang dikatakan juga termasuk ke golongan Meito, tetapi kita masih belum tahu di golongan mana. Serta pedang Durandal yang digunakan oleh Cavendish pun termasuk ke dalam golongan Meito, yang bahkan dia sangat kuat sekali, bisa menancing jauh di kepala yang sangat parah. Bahkan mantan rival dari Roger alias Kinji Shinoshiki, kedua pedangnya yaitu Otto dan Kogarashi pun termasuk ke golongan Meito juga. Serta Shirawo milik Charlotte Amane pun dikatakan masuk ke golongan Meito. Lalu juga pedang Hitetsu dari Kozuki Sukiyaki pun dikatakan masuk Meito, dan Shigure milik Tashigi juga masuk ke
ke golongan 50 pedang terbaik di dunia. Dan satu nih yang masih penasaran adalah pedang dari Relic dia masuk ke golongan apa ya? Coba kira-kira tuliskan pendapat kalian terkait hal itu. Nah, jadi itulah untuk urutan pedang di video ini. Buat kalian yang mau tahu urutan terkait Bivil Nami atau buaya base terkuat, bisa tonton video ini ya dengan klik kartu di atas kanan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Rify pamit, and I'll see you guys next time.